Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Airman TV, salam sehat selalu. Berjumpa kembali bersama kami melalui channel YouTube Airman TV Dispen AU dalam program berita Angkatan Udara dalam Sepekan bersama saya Serda Ani. Pandemi belum juga usai. Meskipun sebagian dari kita sudah melaksanakan vaksin, namun berbagai kegiatan tetap kami laksanakan tanpa mengabaikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Angkatan Udara dalam Sepekan diawali dengan kunjungan kerja Kepala Staf Angkatan Udara ke Pangkalan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru, Riau. Kepala Staf Angkatan Udara Kasom Marskal TNI Fajar Prasetyo SEMPP melaksanakan kunjungan kerja ke Lanut Rusmin Nuryadin, Pekanbaru, Riau, Kamis lalu tanggal 24 Juni 2021. Dalam kunjungan kerjanya, Kasom meninjau berlangsungnya pelaksanaan latihan bersama antara TNI Angkatan Udara dengan United States Pacific Air Force. Kongres 2021, di mana saat ini sudah terbang satu periode sebanyak 8 pesawat, 4 dari TNI Angkatan Udara dan 4 dari USPKF. Dari Sekolah Udara 3 dan juga diantaranya adalah memiliki posisi yang cukup strategis di utara dari Indonesia. Saat ini penerbangan baru saja selesai, knock it off. Ini proses recovery. Setelah ini akan kami paparkan penerbangan sama seperti kemarin ACT yang dilaksanakan hari ini sudah kami rekam sehingga bisa kami paparkan big picture game plan sehingga bisa memberikan gambaran kepada Kasau dan seluruh pejabat sekalian. Saya punya pertimbangan dan saya pernah selalu mengatakan kepada para pemimpin bahwa kita sebagai yang ditugasi untuk melindungi, jaga kedaulatan, apapun situasinya kita tetap harus berlaku dan kita tetap beroperasi. Jadi risiko itu bisa kita hitung. Apalagi sudah berjalan 1 tahun lebih, tren bisa kita lihat, akhirnya diputuskan kita melaksanakan. Latma dengan Sandi Kopwes ini melibatkan sejumlah pesawat F-16 dari 2 skadron tempurnya, yaitu Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi dan Skadron Udara 16 Lanut Rusmin Nuryadin. Sementara United States Pacific Air Force melibatkan 6 unit F-16 dari Skadron Udara 13 Angkatan Udara Amerika Serikat di Pasifik yang berpangkalan di Misawa, Jepang. Staf Angkatan Udara, TNI Fajar Prasetyo, hari ini datang ke Lanut Rusmin Nuryadin, Pekanbaru. Pertama tentu saja dia melihat dari dekat kesiapsiagaan Lanut dalam masa tugasnya. Kemudian yang kedua, perlu diketahui juga bahwa mulai tanggal 14 sampai tanggal 25 Juli 2021 di Lanut Pekanbaru dilaksanakan latihan bersama dengan Sandi Kopwes antara TNI Angkatan Udara dengan Pacific Air Force ya, Amerika Serikat. Ini berlangsung mulai tanggal 14 kemarin dibuka dan akan berakhir tanggal 25. Tujuan latihan bersama secara umum adalah tentu ini meningkatkan kerjasama militer antar kedua angkatan bersenjata, dalam hal ini sesama angkatan udara, ya, angkatan udara dengan angkatan udara Amerika Serikat, dalam hal ini angkatan udara dari Pasifik, ya, USPKF. Kemudian yang kedua tentu ini karena tipe pesawatnya mirip sama 16 ini kesempatan kita untuk saling berbagi ilmu, ya, kemudian juga berbagi ilmu antar teknisi gitu. Jadi kalau lihat tadi kita sama-sama mereka berinteraksi dan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Saya kira Angkatan Udara bisa berlatih bersama dengan Angkatan Udara Amerika Serikat. But once again, thank you very much for this friendship and cooperation. Okay, thank you. Sahabat Airman TV, kami akan terbang ke Biak untuk memberikan informasi tentang penutupan latihan Cendrawasih Tangkas tahun 2021.
Komandan Lanut Manuhua, Marsma TNI Donald Kasenda, ST.SIP MM, secara resmi menutup latihan Cendrawasih Tangkas tahun 2021 di Hanggar Skadron Udara 27 Lanut Manuhua, Biak, Kamis tanggal 17 Juni 2021. Dalam sambutannya, Dan Lanut berharap agar semua peserta latihan dapat mengambil pelajaran dari kegiatan ini. Dari Gladi Posko, peserta dapat berlatih menyusun rencana pergerakan dan rencana pelibatan, mampu menganalisa serta menentukan taktik yang efektif dan efisien. Sedangkan dari manuver lapangan, peserta diharapkan mampu melaksanakan dukungan operasi dan gelar pasukan dalam mendukung operasi udara. Dari Pangkalan Udara Adi Sucipto akan kami sampaikan kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan COVID-19. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI M. Yani Amirullah, mengikuti kegiatan rapat koordinasi jajaran TNI secara virtual oleh Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto SIP tentang monitoring dan evaluasi penanganan COVID-19 dari ruang rapat Mako, Senin, tanggal 21 Juni 2021 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Lanut menyimak penjelasan Panglima TNI mengenai implementasi pelaksanaan PPKM Mikro dan program vaksinasi nasional. Pelaksanaan PPKM Mikro merupakan metode yang sangat efektif dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Pandemi COVID-19 terus meningkat. Komitmen Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mempercepat dan memaksimalkan program vaksinasi nasional sebagai upaya mengakhiri pandemi COVID-19, mendapatkan pujian dari WHO untuk mendukung komitmen tersebut. TNI Angkatan Udara melaksanakan pemberian vaksin bagi prajurit, keluarga besar, dan masyarakat sekitar. TNI Angkatan Udara melalui Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa, Lakespra, Dr. Saryanto, bekerjasama dengan Adira Insurance, Urich, dan General Insurance Association of Indonesia, AAUI, melaksanakan pemberian massal vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca pertama untuk masyarakat Kelurahan Zikoko, Pancoran. Adanya vaksinasi ini ya kita berharap seluruh masyarakat Indonesia bisa tervaksinasi juga sehingga ketahanan imun di semua masyarakat Indonesia ini dapat terlaksana sehingga menekan jumlah positif COVID. Bersamaan dengan itu, Mabes AU juga mendapat serbuan vaksin AstraZeneca kedua untuk PNS, honorer, dan keluarga besar Mabes AU. Sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Kesehatan tentang pemberian vaksin COVID-19 kepada petugas publik, Mabes AU mendapat serbuan vaksinasi AstraZeneca tahap 2 untuk PNS, honorer, dan keluarga besar TNI Angkatan Udara yang digelar di Gedung Serbaguna Suarnoko Harbani, Mabes AU, Cilangkap, Jakarta, Jumat lalu, tanggal 18 Juni 2021. Kedua akan terbentuk antibodi yang efektif. Kalau untuk AstraZeneca sekitar 12 minggu, efektivitasnya bisa sekitar 76%. Mudah-mudahan ini bisa jadi jalan kesembuhan untuk semua. Selanjutnya akan kami sampaikan informasi tentang gelar vaksinasi COVID kedua dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Lebih dari 800 keluarga besar TNI Angkatan Udara Lanut Halim Perdana Kusuma mendapatkan vaksinasi COVID-19 AstraZeneca kedua di Hanggar Skadron Udara 17. Lanut Halim Perdana Kusuma pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 lalu. Dan Lanut Halim Perdana Kusuma Marsma TNI Bambang Gunarto, ST.MM MSC berharap kekebalan komunal atau herd immunity dapat terbentuk dengan semakin banyaknya masyarakat yang mendapatkan vaksinasi, sehingga dapat membantu memutus penyebaran COVID-19 yang masih belum berakhir hingga saat ini. Kami informasikan tes kesehatan jasmani yang dilakukan oleh Kosek Hanut Nasatu. Memiliki
memiliki kondisi prima merupakan keharusan bagi anggota militer juga pegawai negeri sipil yang berdinas dalam lingkungan militer. Demikian pula bagi anggota Kosek Hanurnas 1. Untuk itu, secara berkala setiap 6 bulan sekali dilaksanakan tes kesamaptaan jasmani bagi anggota Kosek Hanurnas 1. Tes kesamaptaan jasmani bagi personil militer meliputi tes samapta A berupa lari dengan waktu tempuh 12 menit dan samapta B yang terdiri dari pull up, sit up, push up, dan shuttle run. Sedangkan untuk personil pegawai negeri sipil hanya melaksanakan tes samapta A saja. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19, pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani dilaksanakan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Informasi tadi menutup segmen Angkatan Udara dalam sepekan pada hari ini. Saya Serda Ani beserta seluruh tim redaksi Airman TV yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi, salam Sua Buana Paksa.